Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, paparan pertama telah selesai dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh paparan Ibu Linda Sutarjo, yaitu Sekretaris 4 TPPKK Pusat mengenai administrasi PKK. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Ketua Umum TPPKK, yang kami hormati Ibu Direktur FLKAD, yang kami hormati Ibu Sekretaris Umum TPPKK, yang kami hormati para staf ahli TPPKK Pusat, Ketua TPPKK Provinsi, Kabupaten, Kota, dan seluruh pengurus TPPKK Pusat, juga daerah. Mohon izin kami lanjutkan materi kelembagaan, yaitu terkait administrasi PKK. Kami yakin seluruh pengurus TPPKK Provinsi maupun Kabupaten Kota sudah melaksanakan administrasi PKK dengan sangat baik. Namun mohon izin pada kali ini kami akan memberikan atau mereminder kembali mengenai administrasi PKK. Slide selanjutnya. Ya. Secara garis besar, administrasi PKK terdiri dari administrasi umum, administrasi keuangan, dan juga pengarsipan. Apa itu administrasi umum? Yaitu kegiatan administrasi secara tertulis atau ketatausahaan yang dilakukan secara teratur, tertib, dan terarah. Apa saja yang termasuk dalam administrasi umum? Yang pertama yaitu jenis surat, nomor dan kode surat, tata cara pembuatan surat, penanda tanganan surat, distribusi dan pengarsipan, juga buku administrasi. Kemudian administrasi keuangan, yaitu tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara teratur dan terarah, sesuai dengan sumber dana dan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Apa saja yang termasuk pengelolaan atau administrasi keuangan? Yang pertama adalah pengelolaan keuangan, sumber dana, penggunaan dana, penerimaan uang, pengeluaran uang, tata cara pengajuan anggaran, juga surat pertanggungjawaban anggaran. Kemudian yang terakhir adalah pengarsipan, yaitu kegiatan penyimpanan bukti-bukti kegiatan yang dapat mempermudah jika ada yang berkepentingan memerlukan catatan-catatan. Apa saja yang diatur? Yaitu penyimpanan arsip, penggunaan arsip, penyaluran, dan pemusnahan arsip lama. Ya, next selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis surat. Surat PKK. Yang pertama adalah surat keputusan. Surat keputusan ini dibuat apabila ada kebijakan yang dipandang perlu untuk dikeluarkan atau ditetapkan, seperti mengangkat atau memberhentikan ketua TPPKK setingkat di bawahnya, mengesahkan berlaku atau tidak berlaku lagi suatu keputusan atau kebijakan, membentuk kepanitiaan, menetapkan atau mengesahkan hasil pemenang lomba, dan pemberian penghargaan kepada kader. Dapat kita lihat bersama contoh suratnya. Kemudian surat biasa. Surat biasa adalah surat yang ditujukan kepada pihak lain berisi pemberitahuan, permintaan, sanggahan, pernyataan, undangan, keterangan, dan tanggapan, serta lainnya. Kemudian ada jenis surat pengantar. Surat pengantar adalah surat yang memiliki ciri ditujukan kepada TPPKK atau pihak lain, digunakan sebagai pengantar untuk pengiriman dokumen, barang, atau surat tertentu. Kemudian ada surat edaran, yaitu memiliki ciri diantaranya adalah ditunjukkan kepada beberapa orang, merupakan petunjuk atau penjelasan dari surat keputusan. Kemudian ada surat kuasa, yaitu surat yang berisi pemberian kuasa. Pemberian kuasa didasarkan pada landasan tertentu. Surat kuasa diberi batasan kewenangan yang dilimpahkan dan diberikan dengan penentuan waktu berlaku. Selain itu ada surat tugas, yaitu berisi suatu pemberian tugas kepada TPPKK, satu orang atau lebih untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.
Pemberian tugas didasarkan pada landasan tertentu dan surat tugas ada yang diberi batasan jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan sifat tugas yang dipercayakan. Lalu ada piagam penghargaan. Penghargaan yang diberikan kepada pengurus atau perorangan atau pihak lain yang dianggap perlu atas prestasi yang telah dicapai. Kemudian ada lembar disposisi, yaitu lembar disposisi disatukan pada surat atau dokumen yang diajukan kepada pimpinan guna mendapat petunjuk atau tanggapan pimpinan untuk tindak lanjut sesuai dengan isi maksud surat atau dokumen. Sebelum diajukan kepada pimpinan, sekretaris memberikan rekomendasi pada kolom rekomendasi dan di paraf sebelah kiri bawah. Kemudian kita masuk kepada nomor dan kode surat. Ya. Surat diberi nomor urut dan kode surat berisi tanggal, nomor lampiran, dan perihal surat. Penomoran surat keputusan, surat tugas, surat edaran, dan surat kesepakatan bersama atau SKB menggunakan agenda tersendiri dan tidak dicampur dengan agenda surat lainnya. Apabila isi surat bersifat umum, maka digunakan kode SKR, dan apabila isinya menyangkut kegiatan Pokja, menggunakan kode Pokja. Tata cara pembuatan surat, yang pertama konsep surat disiapkan oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris atau Ketua Pokja. Konsep surat yang diajukan kepada Ketua Umum atau Ketua harus disampaikan melalui Sekretaris Umum atau Sekretaris untuk diparaf. Surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum atau Ketua TPPKK wajib diberi stempel oleh Sekretariat sebelum diteruskan maupun diarsipkan. Kemudian terkait penandatanganan surat, surat keputusan TPPKK Pusat ditandatangani oleh Ketua Umum TPPKK dan surat keputusan TPPKK Provinsi sampai dengan TPPKK Desa atau Kelurahan ditandatangani oleh Ketua TPPKK setempat. Untuk surat keluar, penandatangan surat yang ditujukan kepada Ketua Pembina TPPKK, Mitra Kerja, TPPKK, dan TPPKK setingkat di bawahnya ditandatangani oleh Ketua Umum atau Ketua TPPKK. Surat keluar yang bersifat kebijakan ditandatangani oleh Ketua Umum atau Ketua TPPKK, dan surat keluar lainnya yang bersifat teknis administratif di pusat ditandatangani oleh salah satu Ketua Bidang atau Sekretaris Umum, sedangkan di daerah ditandatangani oleh salah satu Ketua Bidang atau Sekretaris yang ditunjuk dengan tanggung jawab tetap pada Ketua Umum di pusat atau Ketua di daerah. Kemudian surat yang sifatnya internal dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum di pusat dan oleh Sekretaris di provinsi sampai dengan desa atau kelurahan. Dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Umum atau Ketua sebagai laporan. Kemudian ada surat elektronik. Ya, TPPKK dapat mengembangkan sistem surat menyurat berbasis elektronik dan juga dokumen resmi PKK dapat menggunakan tanda tangan elektronik Ketua PKK yang sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah. Kemudian bagaimana dengan distribusi dan pengarsipan surat? Yang pertama, surat keluar yang sudah ditandatangani dicatat di buku agenda surat keluar, diberi nomor serta distempel atau cap. Kemudian surat keluar atau masuk harus diarsipkan dengan baik dan rapi melalui sekretaris. Lalu surat masuk dicatat dalam buku agenda surat masuk, diberi lembar disposisi, kemudian disampaikan kepada Sekretaris Umum atau Sekretaris untuk diberikan rekomendasi jika diperlukan, dan diteruskan kepada Ketua Umum di pusat atau Ketua di daerah. Selanjutnya, setelah mendapatkan disposisi dari Ketua Umum atau Ketua, surat diterima kembali oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris untuk ditindaklanjuti dan diarsipkan. Lalu pengarsipan surat dapat dilakukan secara elektronik ataupun digital. Kemudian tentang buku administrasi, ada dua, yaitu buku wajib PKK dan juga buku catatan. Buku wajib ini dapat berupa buku fisik dan atau buku berbasis platform elektronik. Administrasi umum terdiri dari 6 buku wajib PKK, yaitu buku daftar anggota atau pengurus TPPKK dan kader PKK. Kemudian ada buku agenda surat masuk atau keluar, buku keuangan, buku notulen, buku inventaris, dan juga buku kegiatan. Lalu buku catatan apa saja? Yaitu buku catatan kelompok PKK dusun atau lingkungan,
buku atau catatan kelompok PKK rukun warga, dan catatan kelompok PKK rukun tetangga, juga catatan kelompok Dasa Wisma. Kemudian kita masuk kepada administrasi keuangan, yaitu buku administrasi yang dapat berupa buku fisik dan atau buku berbasis platform elektronik. Pengelolaan keuangan, TPPKK adalah bendahara TPPKK. Pengelola keuangan merupakan mekanisme yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban. Kemudian dengan sumber dana, yaitu berasal dari APBN sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris 2, juga dari APBD provinsi, kabupaten, kota, atau desa, swadaya masyarakat, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Penggunaan dana, ini dana-dana yang ada di TPPKK dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan TPPKK. Kemudian penerimaan uang. Penerimaan uang untuk TPPKK ditujukan kepada rekening atas nama TPPKK. Untuk pengeluaran uang dilakukan oleh bendahara dan disetujui oleh Ketua TPPKK umum di pusat dan Ketua di daerah. Tata cara pengajuan anggaran, yaitu setiap pengajuan anggaran harus melalui proses perencanaan dan dengan menyusun program kerja dan anggaran dalam jangka waktu tertentu yang disetujui dan ditetapkan dalam rapat pleno, kemudian diajukan kepada pihak sumber dana yang ada. Kemudian surat pertanggungjawaban anggaran ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh Ketua TPPKK umum di pusat atau Ketua di daerah atau yang ditunjuk. Kemudian kita masuk ke pengarsipan. Ya, kewenangan mengurus arsip ini ada pada sekretariat TPPKK di setiap jenjang. Arsip tidak diperkenankan dibawa pulang. Apabila sangat diperlukan, peminjaman arsip harus seizin sekretaris umum atau sekretaris secara tertulis. Secara administrasi dan keamanan, arsip dibagi menjadi arsip biasa dan juga arsip rahasia. Adanya arsip sebagai bukti-bukti kegiatan dapat mempermudah apabila ada yang berkepentingan memerlukan catatan-catatan. Pengarsipan meliputi penyimpanan, penggunaan, penyaluran, dan pemusnahan arsip yang sudah lama. Cara penyimpanan arsip disimpan berdasarkan masalah dan penomoran, serta tahun dikeluarkannya surat atau naskah tersebut. Penyimpanan arsip dapat dilaksanakan secara elektronik atau digital dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Pemusnahan arsip dilakukan pada waktu-waktu tertentu, minimal 5 tahun, oleh suatu tim yang dibentuk Ketua TPPKK, umum bagi yang pusat atau ketua di daerah, dan dibuat berita acara. Pemusnahan yang menyimpang dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan atas keputusan Ketua TPPKK umum di pusat atau ketua di daerah. Demikian terkait administrasi, kami yakin juga bahwa mungkin seluruh pengurus sudah melakukannya dengan baik. Kami hanya mengingatkan kembali terkait 3 hal tersebut. Ya, demikian terkait administrasi yang dapat kami sampaikan. Kami akan berikan kembali kepada MC. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menanggapi? Ya. Baik, kami langsung buka sesi pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait administrasi PKK. Sudah ada? Dari Papua, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Sekretaris yang sudah menjelaskan tentang administrasi. Dalam penjelasan tentang administrasi, saya belum melihat
belum mendengar juga penjelasan tentang catatan di Dasawisma yang termasuk di dalam SIM PKK. Ibu belum menjelaskan sampai di situ karena betapa pentingnya catatan itu yang termasuk di dalam SIM PKK, dia akan nyambung ke papan data bahkan laporan. Dan saya melihat di rumusan itu tertulis bahwa kita harus mengaktifkan kelompok dasawisma. Nah, kelompok dasawisma seperti tadi Ibu Medi sudah jelaskan bahwa itu tugas mereka adalah mendata. Mendata kalau papan data, data-data yang ada di catatan tingkat dasawisma, saya lihat sebenarnya belum connect dengan eh, kegiatan sekarang yang seperti Pokja 2, Gelari Pelangi. Data-data mereka itu belum ada di dalam, tidak sinkron dengan catatan yang ada di Dasawisma, baik di dalam buku Juknis itu, belum sinkron dengan papan data, bahkan dengan laporan. Nah, ini harus diperbaiki. Catatan-catatan di bawah itu dalam SIM PKK itu harus direvisi, disesuaikan dengan perkembangan yang sekarang ini, program dan kegiatan yang dari PKK, mulai dari Rakernas 9 sampai Rakernas 10 ini, ada perubahan-perubahan. Jadi kalau bisa harus ada revisi juga di catatan itu, karena catatan yang dibawa, yang dikerjakan oleh Dasawisma akan naik ke, pelaporannya akan naik sampai ke tingkat provinsi. Kalau data di bawah belum sinkron dengan kegiatan kita yang ada di tingkat atas, berarti tidak akan nyambung juga di pencatatan baik di papan data maupun di laporan. Nah, itu yang sampai hari ini aplikasi SIM PKK kami belum melihat sampai hari ini. Jadi mohon PKK pusat bagaimana tindakan selanjutnya supaya aplikasi SIM PKK itu bisa disampaikan kepada seluruh jajaran PKK provinsi. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya baik sekali mengingatkan kita semua terkait SIM PKK ya. Namun untuk papan data yang tadi Ibu sebutkan itu nanti akan dijelaskan tersendiri Ibu. Mohon izin secara detail. Kami saat ini hanya untuk gambaran keseluruhan saja. Mungkin terkait SIM PKK ada tambahan dari Ibu Sekretaris Umum mungkin atau dari Subdit? Ya, kami berikan kesempatan. Karena memang semua sedang dalam proses mengarah ke digital. Ya. Ya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Karena terkait dengan SIM PKK, memang saat ini SIM PKK belum dikembangkan secara khusus di TPPKK Pusat. Karena memang saat ini kalau kita melihat juga kesiapan dari daerah. Karena SIM PKK ini kan inputnya, datanya nanti juga langsung dari daerah. Dan kami melihat baru sekitar 50% laporan tahunan yang disampaikan oleh provinsi. Jadi kami tidak nyaman jika harus menyampaikan langsung provinsi mana saja yang telah menyampaikan. Namun di laporan tahun 2024 kami lihat masih sekitar 50% yang menyampaikan laporan. Jadi masih ada masih separuh provinsi yang belum menyampaikan laporannya. Karena memang SIM PKK ini kan fooding utamanya itu kan dari daerah. Kalau dari laporan manual saja yang dikirim melalui email ataupun melalui WA atau bahkan hard copy itu masih
tingkat kepatuhannya masih kurang. Jadi kami khawatir dengan adanya SIM PKK belum siap. Tapi ini menjadi masukan bagi kami baik dari Dijen Bina Pemdes maupun TPPKK Pusat untuk pengembangan SIM PKK karena bisa saja nanti SIM PKK ini ditempelkan atau diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi lain di Kementerian Dalam Negeri. Demikian. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi terkait SIM PKK. Tadi sudah dijelaskan oleh. Ya, kita bersama-sama untuk perbaikan menuju digitalisasi agar semua bisa mendapatkan informasi yang lebih mudah dan efektif. Mungkin cukup, Ibu? Ya, masih ada, kita buka kesempatan penanya lagi dari Kabupaten Mempawah. Oke. Ya, mohon izin, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Siap Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bu, pertanyaan saya mungkin masih tetap di kelembagaan, cuma barangkali udah lewat tadi karena tidak dapat kesempatan. Pertanyaan saya Bu, apakah boleh pengurus menjabat 2 jabatan berbeda di tingkatan? Misalnya juga pengurus di provinsi dan di kabupaten kota. Seandainya tidak bisa, tidak boleh, apa dasarnya Bu untuk mengundurkan diri dari salah satu tingkat kepengurusan itu? Contoh misal di provinsi menjabat sebagai staf ahli, kemudian di kabupaten kotanya dia menjabat sebagai ketua Pokja. Apakah boleh? Kalau tidak boleh, bagaimana cara dasar? Apakah ada dasarnya untuk mengundurkan diri salah satu dari jabatan tingkat kepengurusan itu? Itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disilakan Ibu Sekretaris 2 untuk merespon. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya keretanya udah lewat, Bu. Ini udah kereta ke Solo. Tadi ke Surabaya. Surabaya udah ya, ke Solo. Tapi nggak apa-apa, sekalian ke Sulawesi. Mohon izin untuk kepengurusan. Sebenarnya kalau pertanyaannya apakah bisa 2 jabatan? Bisa. Tapi kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa. Misalnya, kami contohkan salah satu ketua bidang itu posisinya, contoh yang realistis saja, Ibu Bu Nana, Bu Safriati Safrisal. Beliau posisinya di tim penggerak PKK Pusat adalah ketua bidang. Ketua bidang kesehatan keluarga dan lingkungan. Nah, pada saat beliau mendapat penugasan, ini konsekuensi logis dari penugasan suami sebagai PJ di Aceh misalnya. Otomatis beliau sebagai ketua tim penggerak PKK provinsi. Jadi kalau pertanyaan apakah boleh 2? Boleh. Tetapi sesuai dengan kondisi jika salah satunya adalah posisi ketua. Konsekuensi logis dari posisi suami sebagai kepala daerah. Baik itu PLT, PLH, PJ, dan lain sebagainya. Atau bahkan definitif. Tetapi pertanyaannya, apakah boleh jika di provinsi dia itu sebagai ketua bidang? Kemudian di kabupaten dia sebagai ketua Pokja. Ini sebenarnya dari unsur kepatutan dan kelayakan saja sudah tidak memenuhi syarat, gitu kan ya? Karena apa? Kalau ditanyakan alasannya kenapa, jadi di saat situasi seperti itu kami sampaikan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada potensi konflik of interest. Kami contohkan, misalnya beliau adalah ketua bidang di provinsi, kan ya? Mengadakan penilaian administrasi PKK. Kemudian posisinya beliau juga adalah sekretaris di kabupaten, gitu kan ya? Itu potensi konflik. Kenapa? Berarti ketua bidang di kepengurusan provinsi akan mengadakan penilaian di kabupaten kota. Walaupun kita bilang dia akan objektif, gitu kan ya. Tetapi ini yang ingin kita hindari, bahwa sebaiknya memilih. Kalau memang mau memilih tanpa kerugian, ya silahkan pilih yang lebih tinggi. Tapi kalau memikirkannya pengabdian karena kecamatan itu dekat dengan rumah saya, silahkan di kecamatan. Toh ini adalah organisasi yang sifatnya voluntary, gitu kan ya. Kecuali posisi ketua.
Jadi iya tidaknya itu relatif, tetapi jelas bahwa di saat dia ketua bisa double. Tapi di saat bukan ketua, silakan memilih salah satu. Pengaturan detail teknis memang kita tidak memuat secara detail. Karena kalau ini urusan PKK, kita rangkum semua masuk dalam juknis tata kelola kelembagaan, itu akan 3 kali lipat tebalnya dari yang sekarang. Yang sekarang saja kita agak sulit membacanya, kan ya? Mengalokasikan waktu untuk membaca juknis itu agak gampang-gampang susah. Karena seringkali ada pertanyaan, ada masalah baru kita lihat. Oh ternyata papan data kami belum memuat data yang dibutuhkan di desa misalnya. Seperti tadi pertanyaan yang dari Papua itu, ini mama yang dapat PIN emas pada saat kemarin kita rakernas. Jadi kalau pertanyaannya tentang dasawisma, memang kita butuh diskusi detail terkait peran dasawisma. Karena kita tidak bisa mengenyampingkan dasawisma. Dalam pelaporan, pada saat papan data ini yang mengisi siapa? Yang mengecek bahwa di keluarga itu ada 5 orang ibu nifas. Di dusun ini ada 10 orang anak muda yang sudah hamil gitu. Misalnya hamil masih muda gitu kan ya. Itu yang bisa tahu fakta realistisnya ada di dasawisma. Rekapan itulah yang akan masuk secara berjenjang. Seringkali terputus. Jadi pastikan bahwa di tim penggerak PKK provinsi, kabupaten, kota itu semua di desa satu wilayah itu terbagi habis dalam dasawisma. Karena kalau tidak terbagi habis, ada data yang kita miss. Kalau misalnya data dasawisma tidak masuk sampai ke desa dan kelurahan, berarti data laporan tahunan Bapak Ibu yang ada di provinsi, kabupaten, kota tidak lengkap. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ternyata ada sekian provinsi yang tidak menyampaikan laporan tahunan. Berkegiatan di provinsi iya, tetapi rekap data itu tidak ada. Nah ini mungkin poin penting yang harus kita ini bahwa dari kecil dia akan naik terus. Kompilasi data ada di pusat. Jadi kalau di kompilasi data di pusat tidak lengkap, berarti ada data provinsi yang tidak masuk. Sampai ujung-ujungnya di dasawisma. Terkait dengan SIM PKK tadi sudah disampaikan, itu SIM PKK, mungkin kalau Bapak Ibu berpikirnya ke tool, ke aplikasi, kita memang sekarang ada pembatasan terkait pembuatan aplikasi. Kita ada pembatasan terkait itu, tetapi poin pentingnya adalah rekapan data tersampaikan. Jadi kalau memang di daerah, bahkan kemarin Ibu Ketua Umum sempat mengarahkan bahwa kalau ada aplikasi yang memang sudah bagus dilaksanakan oleh provinsi, 1-2 provinsi itu bisa menjadi gambaran bagi keseluruhan, itu mungkin yang bisa kita adopt. Ini proses yang tentu saja tidak pendek. Ini saja dulu kami kembalikan kepada Ibu Sekretaris Sempat. Terima kasih. Izin Ibu. Ya, Izin silakan. apa masih boleh? Izin Ibu. Ya, silakan. Sedikit penjelasan lagi Bu tentang tadinya tidak dibolehkan, misalnya tidak boleh menjabat 2 karena dikhawatirkan ada konflik. Nah, seandainya Bu tidak ada konflik, tidak ada wacana ke konflik. Contoh saya katakan tadi bahwa di provinsi jabatan sebagai staf ahli. Staf ahli tidak memegang peranan penting di dalam ke Pokja. Nah, dan penilaian dan seperti yang Ibu contohkan tadi, kemudian di kabupaten sebagai Pokja, di ketua Pokja. Kan sedikit tidak ada tadi alasan konflik, takutnya ada konflik ketika ada penilaian, ada pembinaan segala macam, sedangkan di jabatan staf ahli hanya sekedar koordinasi Bu dengan kepengurusan koordinasi, bukan memberikan jabatan hak untuk melakukan penilaian di kabupaten kota. Izin Ibu, terima kasih. Ya, mungkin Sekretaris 2 atau Ibu Sekretaris Umum berkenan. Saya pikir penjelasannya kan sudah cukup lengkap tadi ya. Jadi kalau misalnya ada situasi-situasi seperti ini, bagi-bagilah ke orang lain jabatannya Bu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, sudah jelas Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu Sekretaris 2. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Provinsi Gorontalo. Disilakan. Dari Provinsi Gorontalo, sudah siap? Jika belum, kita ke Kabupaten Buol. Apakah sudah siap? Sudah siap Gorontalo? Ya, waktu dan tempat disilakan.
Ya, apakah sudah siap? Jika belum, kami beralih dulu ke Kabupaten Buol. Kabupaten Buol, apakah sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin mungkin suaranya bisa diperjelas. Terima kasih. Bisa bergabung di kegiatan pada siang hari ini. Tertarik saya untuk pembahasan administrasi yang mana buat saya sudah cukup detail, namun ada satu yang saya kayaknya masih butuh penjelasan. Karena di beberapa kegiatan saya sering buat redaksi surat, itu kadang kami sesama tim saling mengoreksi. Ini keliru, bentuk suratnya seperti ini. Artinya mohon saya ingin mungkin satu contoh ditayangkan mungkin di Zoom ini bagaimana konsep surat mulai dari cara penomorannya, penanggalannya, terus sampai di tahap proses akhir di penandatanganan. Karena tidak menutup kemungkinan kita para anggota PKK ini adalah terdiri dari beberapa orang yang kadang kedinasannya itu berbeda-beda. Saya PKK sekaligus bertugas di Kementerian Agama, saya kadang ketika disuruh bikin surat dalam momen kegiatan PKK, saya notabene ya banyak kiblat, saya ambil contoh juknis temanya Kementerian Agama gitu. Teman-teman juga ada yang di pemerintah daerah, dan itu antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah kan beda. Jadi mungkin dalam momen kali ini, kesempatan ini, bisakah kami ditampilkan contoh surat keluar, misalnya bentuk undangan, mengundang narasumber, misalnya dalam suatu kegiatan eh, modelnya untuk PKK ini seperti ini. Atau mungkin kalaupun tidak ada, ngikut aja tidak apa-apa, semuanya benar. Saya bisa mungkin dapat jawabannya pada kesempatan siang hari ini. Itu saja, Ibu narasumber. Semoga bisa juga mewakili dari beberapa teman yang kasusnya sama dengan saya yang sering terlibat langsung dalam urusan surat menyurat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kabupaten Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mohon izin terkait contoh surat kami akan kirimkan di grup sekretariat Ibu ya. Grup sekretaris Selindo sudah? Atau mungkin masih ada waktu untuk ditayangkan? Satu surat ya. Untuk detailnya akan kami kirimkan tentunya di grup sekretaris. Makasih. Ya, sambil menunggu untuk Provinsi Gorontalo, ataukah sudah siap? Sudah. Ibu, Bu, siap, bilang. Dari Gorontalo. Oh ada, dari Gorontalo ada. Oh ya, silakan. Itu silakan, Bu, silakan. Di sini. Bu, harap kamera saja, Bu. Oke. Silakan yang sudah siap. Bu Sek, harap sini. Kamera. Sudah ada tampilan surat atau mau bertanya dulu? Oh ya, Gorontalo silakan. Waktu dan tempat disilakan. Ibu Sek, bahagia ke sini. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Keuangan. Administrasi keuangan. Ya, silakan. Sumber dana, syarat, kemampuan dan lain-lain. Yang kami ingin tanyakan selama ini bahwa
anggaran untuk PKK itu langsung kelola oleh dinas terkait. Ya, mohon izin Ibu, Ngomong PKK. karena suara tidak terdengar dengan jelas, terputus-putus, mohon berkenan untuk ditulis terlebih dahulu Ibu, agar lebih ya di kolom chat Cek bisa bah. ditulis. Ya, ya kami buka kesempatan kepada yang lain yang sudah siap, mungkin dari Tidore sudah siap? Ya, silakan. Ya, silakan Tidore sudah raise hand ya? Atau kalau belum siap kita lanjut ke Buton Selatan? Sebenarnya banyak yang ingin bertanya ya. Oke, kita berikan kesempatan ke Buton Selatan. Silakan. Ya, suaranya mungkin bisa di-on-kan mikrofonnya. Sudah siap? Oke, siap. Ya, silakan. Oke, makasih Ibu. Mohon izin Ya, Ketua silakan. Tim PKK Pusat beserta jajarannya ya. Mohon maaf, kami tanyakan ini masih berhubungan dengan kelembagaan tadi karena tadi kami isoma pada pukul 12.30 tadi kami isoma ya. Bapak Ibu, yang kami tanyakan di sini ada tadi yang kami sempat tentang penggunaan anggaran di tim penggerak PKK. Kita sharing saja mungkin ini bahwa kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Buton Selatan dalam penggunaan anggaran itu sudah diatur dalam keputusan dari Perbuk, keputusan dari peraturan Bupati, sehingga kami sudah penggunaan anggaran itu disesuaikan dengan Perbuk tersebut. Misalnya pertama Ketua Tim Penggerak PKK itu dia eselon 2, kemudian sekretarisnya itu eselon 3. Kemudian ketua bidang itu eselon 3 dan selanjutnya di bawah itu adalah eselon 4. Sehingga pada setiap pemeriksaan keuangan kami alhamdulillah karena dengan perbuk itu kami tidak dinyatakan melanggar aturan dari keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa tim penggerak PKK Kabupaten itu adalah ujung tombak dari tim penggerak PKK. Kenapa kami katakan demikian? Karena yang mendata, yang melaksanakan pembinaan langsung di kecamatan dan desa serta kelurahan itu dan kelompok-kelompok PKK itu yang ada adalah tim penggerak PKK Kabupaten. Sementara, mohon maaf, sementara pusat dan provinsi itu hanya mereka mengambil data atau laporan-laporan yang kami telah kirim di sebelumnya. Kami tidak juga menutup kemungkinan bahwa memang provinsi juga melaksanakan pembinaan, tetapi secara inklusif kami yang melaksanakan pembinaan di kecamatan, kelurahan, serta kelompok-kelompok PKK yang ada. Yang poinnya di sini bahwa kami di kepengurusan tim penggerak PKK Kabupaten Buton Selatan, kami di situ di kepengurusan kami khususnya untuk sekretaris itu kami 3. Karena kenapa kami pakai 3? Kami sudah membagi. Kami membagi berdasarkan tugas-tugas yang kami lakukan. Karena apa? Tugas sekretaris kami anggap sangat penting karena jalannya sebuah organisasi adalah sekretaris yang menjalankan secara maksimal kayak begitu. Sehingga usulan kami melalui Rakerda di provinsi itu kami mengusulkan bahwa kalau bisa penambahan sekretaris di kabupaten. Seperti tadi alasannya bahwa pekerjaan yang sesungguhnya itu adalah di kabupaten. Kalau ibu tidak percaya, silakan kontrol kegiatan-kegiatan yang di kabupaten. Data yang masuk di pusat itu adalah data dari kabupaten. Data yang masuk di pusat itu adalah data kabupaten. Kami ini kalau misalnya hanya 2. Ya, Bapak mohon izin karena terputus. Kami sudah menangkap insya Allah. Terima kasih sekali Bapak atas sumbangsi yang sudah diberikan ya dari TPPKK Kabupaten. Kemudian mungkin ada yang ingin menanggapi dari pemaparan Bapak tadi. Ya, silakan Ibu Sekretaris 2 atau Ibu Sekretaris Umum. Iya. Ya,
Ibu Sekretaris Umum disilakan. Ya, terima kasih Ibu Sekretaris 3. Bapak Ibu, berkaitan dengan pengelolaan keuangan, memang benar kalau di daerah itu kan untuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan keputusan kepala daerah. Sehingga penyamaan eselon untuk tim penggerak PKK diserahkan kepada provinsi, kabupaten, kota sesuai kebutuhannya. Itu nanti memang akan diatur di dalam keputusan kepala daerah. Karena pengelolaan keuangan daerah itu berdasarkan keputusan kepala daerah. Ini Bapak Ibu bagi provinsi, kabupaten, kota lain boleh mencontoh yang sudah dibuat oleh Buton Selatan. Sepanjang memang ada landasan aturan yang jelas pengelolaan keuangan untuk pengurusan di eselon di daerah itu menjadi dasar bagi BPK pada saat pemeriksaan. Karena ada dasar aturannya sehingga tidak terjadi temuan apabila misalnya istri kepala daerah disamakan dengan eselon 2 yang kalau di pusat eselon 2 bisa menggunakan fasilitas bisnis kelas untuk antara lain untuk pesawat. Dan gitu juga dengan penggunaan hotel dengan standar anggaran yang ada. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan ujung tombak. Nah, memang kita ketahui benar bahwa kabupaten kota itu menjadi ujung tombak karena yang punya masyarakat ada di kabupaten kota. Tetapi jangan melanggar aturan bahwa ketentuan yang ada sekarang sekretaris itu untuk kabupaten hanya 1. Jangan tambah dulu Pak, nanti kita revisi Permendagri. Bapak Ibu saya informasikan untuk merevisi Permendagri Bapak Ibu lebih rumit daripada membuat PP. Karena apa? Untuk Permendagri itu kita harmonisasinya itu sampai ke Kumham. Kalau dulu memang di sebelum 2022 untuk Permendagri hari ini kita buat, hari ini diajukan ke Bapak Menteri Dalam Negeri langsung bisa ditandatangan. Tetapi dengan ada aturan yang baru, tahapan untuk pembuatan revisi Permendagri atau pembuatan Permendagri itu harus sampai di Kumham. Harus diharmonisasi ke kementerian lembaga terkait. Sehingga panjangnya jalur untuk menetapkan Permendagri atau peraturan-peraturan menteri itu lebih panjang daripada membuat PP. Nah, sehingga saran kita berdasarkan Rakernas kemarin itu menjadi bahan kami di pusat bagaimana apabila nanti ada forum-forum untuk merevisi Permendagri yang sudah ada akan kita sampaikan data yang sudah ada berdasarkan rekomendasi di Rakernas 10 kemarin. Jadi kita nanti tidak perlu lagi, ayo rapat apa aja yang harus kita revisi. Misalnya apabila nanti ada peluang, karena untuk merevisi juga kita harus masuk prolek di kementerian untuk merevisi satu pasal pun di dalam Permendagri kita harus masuk dalam prolek Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu Bapak Ibu kita bersabar, kita ikuti aturan dulu. Nanti misalnya ada temuan di Pak Buton Selatan, kok perjalanan dinas 3 sekretaris, sementara di aturan Permendagri sekretaris cuma 1. Yang 2 sekretaris harus kembalikan anggaran perjalanan dinasnya karena tidak tertuang dalam struktur. Nah, itu bisa menjadi dasar untuk pemeriksaan meminta perjalanan dinas itu dikembalikan karena struktur yang ada hanya 1 sekretaris gitu. Nah, sehingga kami sarankan untuk tetap mendasari pada ketentuan peraturan Permendagri yang ada dulu yang sekarang ya, karena kalau Bapak Ibu merubah tidak berdasar struktur yang ada, takutnya misalnya perjalanan dinas menggunakan anggaran-anggaran daerah, itu bisa temuan karena strukturnya tidak termuat dalam peraturan yang ada. Misalnya sekretaris ada sekretaris 4, sementara dalam struktur nggak ada sekretaris 4 di daerah, di provinsi. Nah, apabila itu dikeluarkan, nanti BPK mana
strukturnya. Kok sekretaris 4 tidak ada di dalam struktur? Nah, itu berarti perjalanan dinas tidak sesuai aturan. Diminta dikembalikan. Nah, kalau sudah begitu kan, kasihan nanti penyelenggaraan pemerintah PKK kita. Mungkin itu izin Ibu Sekretaris saya kembali. Ya, terima kasih Ibu Sekretaris Umum, sangat detail sekali penjelasannya. Semoga tadi sudah bisa memahami dan tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa dengan secepatnya bisa kita rubah lagi untuk peraturan. Ternyata tidak semudah itu untuk mengubah peraturan. Mungkin kita berikan kesempatan tadi menambahkan Ibu Sekretaris 2, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Bu Sekum sudah sangat komprehensif terkait konsekuensi logis penggunaan anggaran. Jadi mungkin ini kondisi yang kita petakan. Ternyata banyak daerah yang bahkan ada yang punya sekum. Ada kabupaten yang punya sekretaris sampai 4. Ada provinsi yang punya sekretaris sampai 5. Itu memang fakta di lapangan. Jadi kembali lagi terkait struktur organisasi dan kelembagaan kita sudah cukup jelas. Jumlahnya berapa, sekretaris berapa, bendahara berapa, dan lain sebagainya sudah cukup jelas. Kita ikuti saja dulu ketentuan. Karena konsekuensinya yang tadi, di saat tidak dipermasalahkan, tidak ada masalah. Tetapi di saat itu menjadi atensi dari pemeriksa, maka itu akan menjadi titik minus bagi kita semua. Jadi kalau tadi bilang ini kebutuhan kesekretariatan itu besar. Kita tahu bahwa untuk sekretaris itu ada opsi staf sekretariat. Staf sekretariat. Dan kemudian di tiap bidang pojok itu ada sekretarisnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara komprehensif, di kabupaten kota itu sekretarisnya ada 5. Kan ya, 4 pojok itu punya sekretariat, sekretaris masing-masing, kemudian ada sekretaris di kabupaten kota. Di provinsi ada sekretarisnya 6. Gitu kan ya. Di pusat apalagi karena ada sekretaris umum. Makanya penggunaan kata ketua umum tim penggerak PKK. Sekretaris umum tim penggerak PKK. Sekretarisnya baru 4. Jadi Bu Sekretaris Umum ini bukan sekum tim penggerak PKK pusat, bukan. Beliau itu ada sekretaris umum tim penggerak PKK. Jadi secara keseluruhan. Jadi ada pengaturan tentang jumlah dan ada opsi untuk penambahan staf sekretariat. Silakan dicermati staf sekretariat itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Kemudian tadi ada statement yang cukup menggelitik bagi saya dari yang barusan ini, yang bapak-bapak dari Kabupaten Buton Selatan. Dari Kabupaten Buton Selatan, saya mau nanya dulu, Bapak itu sekretaris ya? Gitu ya, sekretaris atau dinas. Jadi posisinya seperti Budir atau seperti kami, sekretaris. Jadi ini identitasnya mesti jelas. Kalau seperti Budir berarti mewakili dinas. Kalau Mbak Nia sekretaris 1 tapi sekarang posisinya sebagai sekretaris, bukan Kasubdit. Lihat seragamnya. Jadi kalau Bapak sekretaris, saya berharap Bapaknya pakai seragam kerja sekarang. Itu poin pertama. Kemudian yang di sebelah kiri apa kanan? Kayaknya pakai bajunya lengan pendek ya. Iya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang kita cermati. Kemudian statement yang tadi. Kan yang kerja kabupaten kota, kecamatan, desa, dasawisma. Provinsi dan pusat ini kan hanya merekap. Perlu kita cermati regulasi secara mendalam. Bahwa Perpres itu sudah mengatur gerakan PKK adalah satu gerakan besar di mana semua stakeholdersnya mempunyai peranan yang sama pentingnya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakan hanya struktur organisasi. Struktural ada yang di pusat, ada yang di provinsi, kabupaten, kota. Tapi kita tidak mengenyampingkan salah satu unsur dalam gerakan PKK. Baik itu di Dinas Pengampu, Kementerian Lembaga Pengampu, tim pembina, tim penggerak, dan pelaksana di lapangan, Dasawisma. Sebenarnya kalau kita mau jujur semua, yang bekerja full untuk gerakan PKK itu Dasawisma. Karena yang merekap, yang pergi ke rumah-rumah, cek ada jambannya enggak? Kan ya. Ini jumlah anggota dalam keluarganya ada berapa orang? Rumahnya sehat enggak?
layak huni nggak? Punya tempat pembuangan sampah nggak? Ada sumur nggak? Ada MCK-nya nggak? Dia makanan pokoknya apa? Apa dia makan sagu setiap hari? Atau makan nasi jagung? Atau makan beras? Atau sekarang sudah modern makannya nasi porang? Nah, itu ada datanya. Ada datanya di Dasawisma. Kita memang secara berjenjang merekap dan melaporkan. Apa yang didata oleh Dasawisma, kader, itu direkap di desa, kelurahan. Karena sistem pelaporan kita mengatur dari desa sampai ke pusat secara berjenjang. Jadi tidak ada yang hanya merekap. Semuanya memang merekap, tugasnya itu. Itulah papan data. Tetapi masing-masing dengan berbagai perannya akan mengambil data ini sebagai dasar pengambilan kebijakan. Di kabupaten kota, oh di desa di kita itu ternyata banyak yang rumahnya belum layak huni. Sehingga kita mendorong di penyusunan perencanaan pembangunan daerah, mendorong untuk ada gerakan kegiatan pembangunan rumah layak huni, bedah rumah. Atau di daerah kita ini ternyata banyak yang menikah muda. Karena ternyata dalam satu dasawisma ada 7 kepala keluarganya usianya masih belum sampai 20. Misalnya seperti itu. Itu dasar kebijakannya diambil data ini untuk kabupaten bikin kegiatan, program berdasarkan data. Jadi tolong pastikan bidang Pokja melihat bahwa data potret kondisi di desa itu terpetakan lewat papan data. Itu yang menjadi masukan dari PKK Provinsi Papua tadi. Kemudian terkait dengan implementasinya. Implementasinya kita sudah diatur punya tugas pokok fungsi masing-masing. Jadi mari kita silakan melaksanakan sesuai dengan pengaturan, sesuai dengan penugasan. Mungkin ini saja, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Sekretaris 2. Masih ada yang ingin bertanya? Kami berikan kesempatan. Satu penanya lagi. Ada yang sudah raise hand? Ya, silakan dari NTT. Apakah sudah siap? Atau yang kami cek kembali yang dari Berau? Ya, silakan. Sudah siap, Ibu? Ya, silakan. Nggak mau, nggak bisa sudah. Atau yang kami cek kembali yang dari Berau? Sudah terdengar, Ya, Ibu, silakan. siap. Silakan. Ya, Siap, silakan, siap. Ibu. Anu kan cepat ke sini. Siap, Berau? Ya, silakan Ibu. Ya. Berau siap. Baik, langsung saja. Terima kasih. Kami dari Kabupaten Berau, ini sesuai dengan pemaparan tadi terkait dengan administrasi PKK, yaitu kaitannya dengan Dasawisma. Ada beberapa di kolom data tentang rekapitulasi, baik dari kelompok Dasawisma, ya kelompok Dasawisma, kelompok PKK-RT, kelompok lingkungan maupun dusun, itu tidak ada tentang di kolom 3 buta, tidak ada laki perempuan. Tapi ternyata di rekapitulasi untuk desa maupun kecamatan dan seterusnya itu ada kolom laki perempuan. Bagaimana ini? Apakah mungkin ada kesalahan mungkin penulisan di situ? Karena kalau dari dasar tidak ada laki perempuan, terus langsung ada di kolom desa atau kelurahan atau kecamatan ada terkait dengan laki perempuan di mana mengambil datanya, sedangkan di dasarnya yaitu rekapitulasi untuk catatan data kelompok Dawis, RT maupun lingkungan tidak ada. Itu, terima kasih, itu aja Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Sangat detail sekali ya. Terima kasih banyak atas masukannya. Mungkin ada yang mau menanggapi atau kami sambil siapkan bisa ditampilkan mungkin? Atau nanti ada sesi tersendiri ya terkait papan data ya. Ya, silakan ada yang ingin menanggapi dari teman-teman semua. Ya, silakan Ibu Sekretaris 2. Iya. Ini memang menjadi gambaran untuk kita semua bahwa di saat start data Dasawisma itu sudah tidak ada pembagian jenis kelamin, kemudian di data akhir kita mengharapkan muncul data pembagian kelamin laki-laki dan perempuan, itu adalah hal yang mustahil. Jadi pentingnya bagi kita untuk sama-sama mencermati.
Dan kami mengapresiasi daerah Kabupaten Berau berarti memang mencermati. Mencermati, berarti memang mengisi data. Kan ya, bukan hanya data tahun kemarin, saya cermati lagi, kok sama datanya dengan tahun kemarin lagi, gitu kan ya. Jadi ada ruang-ruang kosong yang ternyata kalau kita tidak mencermati, kalau kita tidak mengimplementasikan, kita tidak tahu permasalahannya. Ya, seperti yang disampaikan tadi, data akhir muaranya ada di pusat. Kenapa di pusat kita tidak bisa tahu? Ini sebenarnya pemerhati PKK, baik itu kader maupun pengurus maupun dasawisma, kenapa kita tidak bisa petakan berapa persen sebenarnya laki-laki, berapa persen perempuan? Itu kan ya. Itu ternyata karena di data awal. Jadi di saat kita mendikotomi data dasawisma, kader dasawisma ada laki-laki dan perempuannya, di saat sudah bisa kita petakan di awal, pasti di data akhir kita akan menemukan. Ya, kami mengapresiasi sekali lagi, terima kasih kepada Kabupaten Berau. Ibu sudah berapa tahun jadi pengurus PKK, kader PKK? Berau. Sudah berapa tahun, Bu? Ya, pasti sudah cukup lama. Seperti itu ya, kira-kira mungkin terima kasih sekali lagi. Ini menjadi poin pencermatan kita di sekretariat, Pokja 1, Pokja 2, 3, 4, apalagi besok nanti akan masuk lebih detail teknis untuk kita mencermati. Data apa yang kita harapkan di akhir, berarti data itulah yang harus kita konsolidasikan di tingkat bawah, di level Dasawisma. Mungkin ini saja, terima kasih Ibu. Semangat selalu Bu, hidup jaya PKK. Terima kasih banyak Ibu sudah mengingatkan kita semua dan kita akan mengecek kembali bersama. Dan mengingat waktu mungkin masih ada lagi yang ingin Oh ya, dari Bogor, dari Kota Bogor kami berikan kesempatan. Ya. Sudah siap? Ya, ini semakin siang semakin seru ya. Oke, tetap semangat. Silakan dari Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Bapak yang kami hormati, mohon izin dari Kota Bogor, Ibu. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, melanjutkan pertanyaan barusan dari Kabupaten Berau. Ini kami kalau melihat di data lampiran 4.14.2a di halaman 147, ini sepertinya harus lebih dilengkapi kembali. Salah satu contohnya adalah di jumlah 3 buta. Ini hanya titik-titik saja. Namun di lampiran berikutnya, di lampiran 4.16a, ini juga ada kolom 3 buta. Kemudian dilanjutkan lagi di 4.20, 16C. Ini ada 3 butanya, ada dibagi lagi laki dan perempuan. Nah ini akan kalau di lampiran yang awal tadi, di data warga ini sudah dilengkapi laki dan perempuan, insya Allah akan memudahkan pengisian bagi dasawisma ataupun kader ke form yang selanjutnya. Kemudian pertanyaan kami yang kedua terkait dengan data dasawisma di lampiran 4.20E atau 4.20C, bahwa pengisian data kepala rumah tangga dan data kepala keluarga di kolom 9 dan 10 bagi kami di kabupaten ataupun kota, ini berdasarkan jumlah KRT atau KK dalam satu kelurahan, atau berdasarkan jumlah KRT dan KK berdasarkan data yang diisi oleh Dasawisma. Karena dalam satu kelurahan belum tentu terbentuk 100% Dasawisma. Nah ini yang menjadi pertanyaan kami di wilayah juga di kecamatan dan kelurahan. Untuk data KRT dan KK ini, apakah data seluruh data di kelurahan atau desa, atau hanya berdasarkan data Dasawisma atau yang tercatat dalam Dasawisma?
Karena di data sekretaris ini akan dipakai untuk Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Sebagai contoh di Pokja 3 itu ada data jumlah keluarga yang makan pokok beras dan non beras. Ini kan berdasarkan kepala keluarga. Kemudian di kolom berikutnya ada data rumah sehat layak huni dan rumah tidak sehat tidak layak huni. Ini berdasarkan KRT. Nah, kami masih bingung ini apakah berdasarkan data keseluruhan dalam satu kelurahan atau hanya berdasarkan data yang didata dalam Dasawisma. Termasuk juga di Pokja 4. Ini juga ada jumlah KRT yang ada sumur, ada apa lagi itu? Enggak. Kemudian juga ada di mana ada dipakai untuk semua Pokja istilahnya gitu. Mohon penjelasan terkait dengan data KRT dan KK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini juga sangat detail ya sampai ke lampiran. Mungkin ada yang ingin menanggapi terkait data dan juga lampiran tersebut. Silakan mungkin Ibu Sekretaris 2 sudah siap? Ya. Ibu Sekretaris 1, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih dari Kota Bogor yang sungguh detail mencermati kaitannya dengan papan data. Nah, ini terkait dengan tadi, apakah data yang dipakai berdasarkan data Dasawisma atau berdasarkan dari desa atau kelurahan begitu ya. Nah, ini kaitannya sebetulnya yang kami kembalikan lagi pertanyaannya, apakah seluruh rumah yang ada di Kota Bogor ini sudah terbagi habis dengan tugas-tugas Dasawisma? Jadi kan ini kalau data dari Dasawisma pasti akan naik ke RT RW, pasti naik ke dusun, lalu naik ke kecamatan, kemudian ke kota. Nah, ini sebetulnya yang kami ingin kami dorong, yakni keaktifan dari Dasawisma. Nah, Dasawisma berarti data yang didapat dari kota ini pasti input dari kecamatan. Kecamatan pasti dari kelurahan kalau untuk di Kota Bogor dan seterusnya. Sampai nanti yang terakhir sebagai ujung tombaknya itu adalah Dasawisma. Jadi itu Pak, harapan kami memang seluruh rumah yang ada di Republik ini semua terbagi habis menjadi ke dalam Dasawisma, 10 sampai 20 rumah. Selanjutnya kaitannya dengan kepala KRT ataupun KK gitu ya, kepala rumah tangga ataupun KK. Nah, ini sebetulnya pasti tergantung dari data apa yang akan diambil. Kalau kepala rumah tangga, karena dalam satu rumah itu bisa lebih dari satu kakak. Mengapa di Pokja 3 kaitannya dengan makan nasi itu ada KRT? Karena bisa jadi satu rumah tidak semuanya makan nasi. Ada yang lebih, ada yang makannya macam-macam gitu. Kalau di kita yang sama-sama apalagi Bogor dekat dengan kami di Jakarta, kebanyakan masih makan nasi. Tapi di Indonesia Timur mungkin ada yang makan nasi dan makanan pokoknya bukan nasi begitu. Jadi untuk dengan KRT dan KK sesungguhnya saat kami menyusun yang mencermati sebetulnya kalau yang disusun ini kan pengembangan dari papan data tahun yang lalu ini sebetulnya sudah kami cermati dan juga masing-masing bidang Pokja sudah mencermati papan data ini karena di beberapa Pokja melakukan perubahan juga dan juga disesuaikan dengan program unggulan dan program prioritas dari masing-masing bidang Pokja. Saat memutuskan bahwa itu KRT maupun KK itu pasti ada pertimbangannya. Demikian Bu Dok. Ya, terima kasih atas penjelasannya Ibu Sekretaris 1. Semoga bisa menjawab semua dan bisa memberikan insight untuk ya ada yang ingin menanggapi ya. Tadi Bapak masih mau Mohon maaf. ya silakan. Kami Menjadi berikan bagi kesempatan. kami ada di perumahan-perumahan ini kami masih terkendala terbentuknya Dasawisma, Bu. Jadi kalau di data perumahan ini tidak terdata, maksudnya tidak terlaporkan, ini juga yang menjadi kebingungan kami nanti di lapangan, Bu. Jadi kalau memang harus berdasarkan satu kelurahan, berarti nanti akan kami laporkan data KK dan KRT dalam satu kelurahan, begitu, Bu. Ya, baik.
Baik, terima kasih Bapak. Ini akan menjadi perhatian dan fokus kami selanjutnya. Dan demikianlah kami sampaikan penyampaian materi dan juga diskusi yang semakin seru ini ya dari administrasi PKK dan juga kelembagaan. Dan mohon maaf jika masih ada yang kurang berkenan. Kami cukupkan dulu untuk materi 1 di sini dan kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.